Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong agar kami mengerti akan firman yang kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 17 ayat 34 sampai 39. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanyalah kamu harus berbakti, kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Adapun tema kita, tetap berpegang pada perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, lewat pembacaan renungan kita ini, kita memahami bagaimana keadaan bangsa Israel secara keseluruhan. Mereka dalam masa-masa yang suram, masa-masa yang gelap dalam sejarah Israel. Inilah yang disaksikan dari pasal 17. Saudara-saudaraku, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di bagian utara yang berada di Samaria sebagai pusat pemerintahan, dan kerajaan Israel di bagian selatan yakni Yehuda. Dan di sini juga dicatatkan bahwa kerajaan Israel runtuh, di mana sebelumnya mereka mengikat perjanjian dengan Raja Asyur, tetapi tanpa sepengetahuan Raja Asyur, mereka juga mengikat persepakatan dengan raja-raja yang lain. Dan ini membuat Raja Asyur marah. Kalau kita baca pada ayat yang ke-6, akhirnya Raja Asyur merebut Samaria. Dan ketika Raja Asyur menyerang dan membuang orang-orang Israel ke Asyur, di sana orang-orang Israel dibunuh, dan yang masih hidup dibuang ke Asyur. Dan orang-orang yang dibuang ini adalah orang-orang yang cakap, yang berpengetahuan. Dan dalam teks renungan kita dari ayat 34 sampai 39, ini adalah sisa-sisa Israel yang masih tinggal di Samaria, di mana mereka tidak ikut dalam pembuangan. Lalu Raja Asyur menempatkan bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan di Samaria itu.
yakni Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Separwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Inilah yang dicatatkan di ayat 24. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, seharusnya sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel harus menjadi berkat bagi bangsa asing tersebut. Artinya, bangsa Israel harus memberi contoh teladan dalam kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Namun bangsa Israel tidak menyadari hal itu dan malah membiarkan bangsa lain hidup penuh dosa di Samaria, sehingga Allah mengirimkan singa-singa untuk menghukum mereka. Dan ini diimani oleh bangsa-bangsa asing itu. Ini adalah hukuman dari Allah Israel, dan ini dilaporkannya kepada Raja Asyur, hingga akhirnya Raja Asyur mengirimkan seorang imam di Israel, diutus untuk memimpin mereka agar menyembah dan mengenal Allah, sehingga mereka menyembah Tuhan yang hidup. Tapi mereka tetap menyembah Allah-Allah asing. Mereka terus menjalankan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka, cara-cara hidup mereka yang berdosa, yang dibenci oleh Tuhan, dan mereka tetap menyembah ilah-ilah mereka. Dan pada akhirnya mereka lebih memilih untuk menyembah Allah-Allah asing. Umat Israel pun bukannya menjadi teladan hidup ibadah yang benar. Sebaliknya di sini mereka justru ikut-ikutan menyembah Allah asing, bangsa-bangsa lain tersebut. Saudara-saudaraku, akhirnya Tuhan terus mengingatkan mereka, jikalau mereka tidak berpaling kepada Tuhan, mereka akan terus mengalami kekalahan, mereka akan terus mengalami keterpurukan. Tetapi ketika mereka berpaling kepada Tuhan, Allah yang hidup, mereka akan beroleh kemenangan, dan pemeliharaan Tuhan akan terus ada pada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, tema kita tetap berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Tentu untuk dapat berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, tidak bisa tidak kita harus terus hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian kita akan memperoleh hikmat dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan dalam kerendahan hati akan tunduk pada kehendak-Nya. Sebab ketika kita memilih untuk hidup di jalan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan akan dicurahkan bagi kita, sehingga dengan hikmat itu kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan ini mau mengatakan bahwa kita akan bersedia menyerahkan segala aspek kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan, dengan segala perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Kita harus tetap berpegang teguh pada firman-Nya, pada perintah-perintah-Nya. Jadi tidak ada kata kompromi terhadap kebiasaan-kebiasaan dunia, terhadap dosa. Bahkan kita diperintahkan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan telah ajarkan, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Siapapun kita, pasti
akan memperoleh kehidupan ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudaraku, dari tema ini juga mengatakan kepada kita, dengan berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan, kita akan beroleh kehidupan, kemenangan. Sebab ingatlah janji Tuhan bagi setiap orang yang setia melakukan perintah-perintahnya, tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah anak cucunya, keturunannya meminta-minta, tetapi semuanya akan Tuhan cukupkan. Sebab Allah kita menjanjikan seperti ayat 39 dalam renungan ini, Tuhan Allahmu tetap memberkati dengan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Belajar dari orang-orang Israel yang tidak lagi hidup takut akan Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka mengalami kekalahan, mereka hancur di tangan kerajaan Asyur, mereka pun dibuang. Tetapi ketika mereka melakukan segala perintah-perintah Tuhan dan berbalik dari jalannya dan tidak lagi mengeraskan hatinya, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, oleh karena itu biarlah segala perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan tetap kita pelihara dalam hidup kita, tetap kita lakukan, kita materaikan dalam hati kita. Dan itulah yang akan menjadi penerang dalam langkah hidup kita untuk mempraktekkan perintah-perintahnya. Kita akan selalu beroleh keberhasilan dan keberuntungan. Jangan sekali-kali meremehkan segala perintah-perintah Tuhan, karena perintah dan ketetapan-ketetapannya itulah yang akan memberikan kita kemenangan. Di tengah dunia yang gelap ini, kita harus dapat membawa terang. Jangan sampai terang kita padam, dikuasai oleh kegelapan. Sebab kita dipanggil untuk mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang terus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah disesatkan oleh apapun dalam kehidupan, kebiasaan, dan cara-cara hidup anak-anak dunia. Tetapi kita akan membawa pengaruh yang baik yang membawa kepada kehidupan. Saudara-saudaraku, orang yang terus berpegang pada perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak akan mudah goyah, akan terus berpegang teguh pada Tuhan, karena kita memiliki dasar iman di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sesulit apapun keadaan kita, tetaplah pegang perintah-perintah Tuhan, karena Tuhan pasti menolong kita. Sebab janjinya, Dia akan memberikan kemenangan asal kita tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melawat kami dengan firman-Mu yang berjanji akan terus memelihara, akan terus menjaga dan memberikan kami kemenangan dari segala tipu muslihat dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.